beragam reaksi YouTuber atas ceramah oknum Habib dalam sebuah video yang beredar baru-baru ini. Diduga, oknum dalam video ceramah tersebut Habib Mahdi bin Yahya yang banyak menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat yang memprotesnya. Dalam hal ini, ulama muda Madura, Lora Zaini berterus terang sangat menyetujui apa yang disampaikan Mahdi bin Yahya tersebut dalam pidatonya itu. Menurut Lora Zaini, dari sisi teori yang disampaikan Habib Mahdi, sangat bagus bahwasanya siapapun dari para guru, ulama, atau Habib sekalipun, bila mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah, maka wajib hukumnya untuk ditolak. Ingat, kata kuncinya adalah siapapun. Kalau sudah siapapun, menurut Lora Zaini, dalam batas-batas tertinggi, seperti keilmuan, kealiman yang dimiliki dan tak diragukan, bila ajarannya menyimpang dari ajaran Rasulullah, maka wajib untuk kita tolak. Apalagi penceramah bodoh, tidak berilmu, kalaupun ada ilmunya tanggung, bahkan mungkin untuk dirinya saja tidak cukup, apalagi untuk orang lain, ditambah ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Apa yang harus kita ikuti dari orang ini? Kalau ulama saja, yang ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, wajib kita tolak, apalagi orang bodoh, yang hanya bisa berceramah mengajarkan hal-hal yang salah, jelas wajib hukumnya ditolak. Logikanya, yang kaya saja tidak boleh membeli barang terlarang, apalagi yang miskin, yang tidak punya uang. Bagaimana mau membeli barang, uang saja tidak punya? Semakin Anda bodoh, semakin Anda miskin ilmu, Anda akan semakin terperosok oleh ucapan Anda sendiri. Yang alim saja, bila salah mengajarkan, tidak boleh kita ikuti. Apalagi orang bodoh yang sok mengajari. Apa yang bisa dibenarkan dari ucapan orang bodoh, sementara dia tidak paham apa batasan yang benar dan yang salah. Jadi disinilah keadilannya bagi siapapun, apakah Habib atau Kiai, atau yang alim sekalipun, kalau menyimpang dari ajaran Rasulullah, wajib ditolak, apalagi orang bodoh. Kalau melihat banner, pada acara ceramah Mahdi bin Yahya ini, rupanya acaranya akan digiring, menjurus pada persoalan nasab Ba'alawi, yang sampai saat ini sangat ramai, menjadi perbincangan di jagat maya. Dalam beberapa respon para Habib, terkait dengan nasab Ba'alawi ini, mereka menganggap bahwa yang tidak mendukung Ba'alawi, menurut mereka, menghina Rasulullah. Di sini kita harus tegas, sehingga mereka mengerti apa yang dimaksud dengan menghina Rasulullah. Lalu apa buktinya menuduh menghina Rasul? Padahal, kalau kita berbicara dalam dinamika keilmuan, terutama dalam penelitian, itu jelas buktinya ada. Alasannya jelas berdasarkan fakta. Maka jangan sampai tudingan para Habib ini salah sasaran, atau bahkan justru mereka sendiri yang menghina Rasulullah. Apakah dengan menganggap batal nasab dzurriyyah Nabi, setelah melalui penelitian cermat, melalui telaah kitab-kitab, lalu itu dianggap menghina Rasulullah? Tentu itu tidak masuk akal. Sebab penelitian ilmiah itu tidak ada kaitannya dengan Rasulullah. Kalaupun ada yang tidak menerima hasil penelitian itu, maka sebaiknya bantahlah dengan narasi-narasi keilmuan, bukan dengan doktrin-doktrin sesat yang membuat umat Islam semakin bodoh. Justru dengan penelitian itu, kita semua ingin berhati-hati, jangan sampai kita salah menganggap mana orang-orang yang memang benar-benar turunan Rasulullah, dan mana yang hanya mengaku-ngaku. Setelah mentelaah itulah, kita jadi tahu siapa yang cocok dan mana yang tidak cocok sebagai dzurriyyah Rasul, karena tidak adanya bukti atau lemah setelah melalui kajian keilmuan. Bila mereka menilai hasil penelitian ilmiah sebagai penghinaan kepada Rasulullah, maka anggapan yang mereka maksud adalah salah besar. Justru, dengan penelitian ilmiah itu, dimaksudkan untuk memuliakan nasab suci Rasulullah, agar tidak semua orang mengaku-ngaku sebagai orang yang bernasab mulia, baik dalam penetapan ataupun dalam penolakan. Yang pasti, kita berbicara dalam ranah keilmuan. Ada hujah, ada argumentasi, ada kitab sebagai landasannya.
Bila ada yang mengklaim penelitian itu sebagai penghinaan kepada Rasulullah, itu harus ada bukti atas klaim tuduhan itu. Anda para habib yang menuduh orang lain tanpa bukti, itu pun pelanggaran, itu juga bukan ajaran Rasulullah. Itu berarti menyimpang dari ajaran Rasulullah. Jika ada orang seperti ini, siapapun itu yang mengajarkan orang lain, membuat tuduhan tanpa bukti, walaupun dia orang alim, walaupun dia habib, walaupun santrinya ribuan, wajib kita tolak, tidak perlu kita ikuti, dan harus kita lawan. Apalagi bukan ulama, bukan ahli ilmu, lalu apa alasannya kita mengikuti mereka? Jadi, ingat kembali kata kuncinya, siapapun. Jangankan ucapan orang bodoh, ucapan orang alim sekalipun, kalau ajarannya menyimpang, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, seperti menuduh orang lain tanpa bukti, jelas tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, wajib kita tolak, tidak boleh diikuti, tidak boleh dijadikan teladan, dan harus dilawan. Apalagi kalau sampai berbentuk instruksi, fatwa, mengajak orang. Ada standar baku, kaidah hukum dalam syariat mengatakan, tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya, ketaatan hanya di dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila perintahnya salah, atau apa yang diikuti itu, ternyata kategorinya menyimpang dari syariat Allah, artinya itu maksiat atau perbuatan dosa. Jangankan orang bodoh yang menyuruh, yang alim pun kalau salah, tidak boleh diikuti. Kemudian, salah satu dari ajaran Rasulullah juga ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam amar ma'ruf pun harus dengan ilmu, tidak boleh serampangan. Orang yang menyerukan kebaikan, yang ingin mencegah kemungkaran, itu juga harus punya ilmunya, harus tahu mana yang disebut dengan ma'ruf, mana yang disebut mungkar. Sebagaimana kita ingin menyambung instalasi listrik, sebelum melakukan itu, kita harus tahu dulu ilmunya, kita harus tahu plus minusnya. Sebab, bila hanya asal sambung kabel listrik, akan sangat berbahaya, bisa jadi konslet dan terbakar. Ajaran Islam itu logis dan rasional. Kalau kita hanya teriak-teriak, koar-koar menegakkan kebenaran tanpa ilmu, isinya adalah kebodohan. Bolehlah kita semangat menggebu-gebu, mau menyambung kabel listrik, tapi tidak paham ilmu aliran listrik, tidak tahu plus atau minus, disambung asal-asalan, akibatnya sangat berbahaya. Jadi, apapun yang akan kita lakukan, harus dengan ilmu. Begitu juga dalam hal amar ma'ruf atau nahi mungkar, kita pun harus tahu apa yang diamar ma'ruf, apa yang dinahi mungkar. Dalam kemungkaran misalnya, semua orang paham bahwa sesuatu yang salah itu mungkar, maka kita menyebutnya yang diingkari, artinya mungkar. Tetapi kalau hal-hal yang mukhtalaf, hal-hal yang masih diperdebatkan, itu tidak masuk kategori munkar. Artinya tidak semua orang sepakat akan hal itu, karena masih ada yang harus diingkari. Kita paham, mungkar itu sesuatu yang sudah mutlak, tidak dapat diterima oleh semua orang. Jadi, bila ada orang menyelisihi sesuatu yang sudah ditetapkan sebagai kebenaran, itu berarti dia mungkar. Misalnya, orang mengingkari sesuatu yang diperselisihkan dalam Al-Quran, ada ayat bahwa dzurriyyah Nabi itu disucikan. Lalu Anda mengaku, kami ini adalah orang-orang suci. Sementara tentang dzurriyyah Nabi, dalam ayat itu masih ada yang protes, bertanya kepada Anda. Apakah Anda yakin termasuk dalam ayat itu? Kita tidak percaya kalau Anda masuk dalam ayat itu. Sebab, ayat itu tidak berbicara tentang Anda. Protes semacam ini tidak bisa kita anggap sebagai orang yang melawan Al-Quran. Dalam penafsiran ayat itu sendiri, banyak ulama berbeda-beda pendapat tentang siapa Ahlul Bait yang dimaksud pada ayat itu. Apakah termasuk kalian atau bukan? Jangan-jangan kalian dengan yang lain sama saja syaratnya untuk menjadi Ahlul Bait, yaitu dengan meneladani Rasulullah, bukan dalam urusan hubungan darah. Bahkan Imam Nawawi berpendapat,
bahwa itu adalah pendapat yang paling unggul, yaitu pendapat siapapun dari umat Nabi Muhammad yang mengikuti Rasulullah, ia masuk kepada orang yang disucikan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, itu hanya khusus untuk Nabi. Ada pula yang mengatakan, itu khusus untuk Ahlul Bait yang ada di keluarga Nabi dan istri-istri Nabi yang 5, yaitu Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, 2 cucu Nabi, Hasan Hussein. Jadi kalau ada yang bilang, kalian tidak termasuk Ahlul Bait, maka jangan lalu kalian menganggap itu menghina Rasulullah. Jangan lalu dianggap itu suatu kemungkaran yang harus dilawan. Kalau begitu, itu namanya bodoh, tidak mengerti apa-apa. Sebab itu memang sesuatu yang memang diperdebatkan oleh para ulama yang berbeda-beda pendapat.